Hadirin undangan yang berbahagia, yang saya banggakan, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada hari ini, Senin tanggal 6 November 2023. Kita dapat hadir di gedung PKK Kabupaten Jombang ini dalam acara pemantapan bidang kesejahteraan keluarga tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa atau rapat pleno PKK. Pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada acara rapat pleno hari ini. Semoga dapat menambah tali silaturahmi kita. Saya harapkan acara hari ini berjalan lancar dan kita semua dapat mengikuti acara sampai akhir atau sampai selesai. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, akhir-akhir ini pastinya sudah pernah mendengar berita dari dunia kesehatan yang sangat memprihatinkan, yakni pneumonia atau yang biasa disebut radang paru-paru. Hal tersebut adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru dan merupakan penyebab kematian nomor 2 di Indonesia. Pada hari ini kita mendatangkan narasumber dari Dinas Kesehatan untuk mensosialisasikan imunisasi pneumonia. Semoga dengan materi yang disampaikan pada hari ini kita dapat menambah wawasan, pemahaman ibu-ibu semua, para pengurus tim penggerak PKK dan para kader. Saya berharap ibu-ibu dapat mengikuti rapat pleno pada hari ini dengan baik sampai dengan selesai, dan semoga ilmu yang kita dapatkan nanti dapat bermanfaat dan yang lebih dapat diimplementasikan serta disebarluaskan pada masyarakat di sekeliling kita. Ibu-ibu yang saya hormati, pada hari ini itu yang saya dapat sampaikan pada rapat pleno hari ini. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, rapat pleno pada hari ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Saya masih ingat ini berarti pertemuan yang keempat. Jadi sudah 4 kali kami diundang mendapatkan ini kesempatan untuk bersinergi dengan ibu-ibu sekalian dalam memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Jombang yang kita cintai ini. Ibu-ibu sekalian, kenapa kok sampai 4 kali? Mohon maaf, karena yang pertama dulu kaitannya dengan COVID nih. COVID itu variannya banyak, akhirnya bolak-balik diundang. Yang kedua, imunisasi. Ngapun dan imunisasi itu karena semakin banyak penyakit yang ditemukan, semakin banyak pula imunisasi atau vaksin yang baru, sehingga ya sering dilakukan sosialisasi terkait dengan imunisasi. Tahun ini saja ini kita melaksanakan 3 vaksin baru. Ada HPV, Human Papillomavirus, vaksin ya yang kita tujukan untuk pencegahan kanker serviks atau kanker rahim gitu ya, kanker lahir rahim kita nyebutnya. Yang kedua ada PCV, pneumococcal conjugated vaccine atau vaksin terkonjugasi pneumococcus. Yang ketiga ada vaksin rotavirus. Rotavirus. Dan yang diberikan oleh pemerintah ini adalah untuk pencegahan penyakit-penyakit yang seringkali atau bukan seringkali ya, banyak menimbulkan permasalahan. Kanker serviks demikian banyak kasus meninggal karena kanker serviks. Yang kedua, diare. Diare ini penyebab kematian tertinggi pada balita. Dan penyebab utamanya adalah rotavirus. Tahun ini pemerintah sudah mencanangkan secara nasional untuk pemberian vaksin rotavirus. Dan yang ketiga adalah PCV. PCV ini untuk mencegah penyakit pneumonia.
Dan pneumonia merupakan penyebab terbesar kedua setelah diare. Jadi penyebab kesatunya sudah divaksin, dilaksanakan program vaksinasinya. Penyebab kedua terbesarnya juga sudah diberikan program vaksinasinya, yaitu BCV. Kenapa kok pneumokokal yang dicegah? Karena penyebab paling banyak dan paling fatal kalau kita bicara pneumonia itu adalah pneumokokal. Pneumokokal nama aslinya bakterinya itu adalah Streptococcus pneumonia. Kemudian disingkat pneumokokal gitu nggih. Baik, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mungkin tidak berpanjang lebar, langsung saja kita mulai. Bapak ibu sekalian, karena ada bapaknya satu nih. Tidak apa-apa. Ibu-ibu sekalian, kalau kita bicara tantangan global pada kesehatan anak untuk saat ini, ternyata 6,3 juta balita itu meninggal tiap tahun. Kadang nomor sedikit. Kadang nggih. Jangankan kok 6,3 juta. Satu saja itu kalau sudah bicara kematian itu masalah. Gitu. Karena sudah bicara nyawa orang. Yang mana 6,3 ini disebabkan oleh PD3I. Penyakit dapat dicegah dengan imunisasi. Artinya sebetulnya kita masih bisa mencegah. Ngapunten, mungkin di luaran sana ada yang menyampaikan, Pak, lek wis wayahe mati yo mati. Bagaimana kita mensikapinya? Ya kita bisa menyampaikan begini. Nggih, lek pun wancine sedo, nggih, sedo. Tapi jangan sampai masyarakat kita itu meninggal karena dalam kondisi yang tidak mendapatkan pelayanan yang optimal dari kita sebagai pemerintah atau sebagai mitra pemerintah. Lek wayahe sedo nggih sedo, tapi jangan sampai sedone itu karena tidak mendapatkan pelayanan yang optimal dari kita sebagai pelayan masyarakat. Ini makanya kemudian wong masih bisa dicegah dengan imunisasi, maka ini harus kita selesaikan. Dan dari sekian juta ini, 6,3 juta ini ternyata 45%-nya itu karena malnutrisi dan stunting. Kita tahu sekarang stunting menjadi program prioritas nasional, gitu. Menjadi program prioritas nasional. Dan 2,9 jutanya itu diantaranya adalah bayi baru lahir. Yang stunting atau malnutrisi itu ternyata penyebab meninggalnya yang salah satunya adalah karena pneumonia, diare, campak. Tiga-tiganya saat ini sudah ada vaksinnya. Pneumonia BCV, diare rotavirus, terus campak ya vaksin campak atau kita mengenalnya sebagai vaksin MR. 1 dari 3 anak balita akan mengalami gangguan tumbuh kembang. Ya pasti. Ketika anak itu sering mengalami sakit, otomatis dia akan terganggu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi semakin sering anak sakit, maka semakin terganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Saya pernah menyampaikan ke panjenengan semuanya. Di usia sampai usia 6 tahun adalah generasi emas nih. Jadi pertumbuhan otak bisa sampai 85 sampai 95%. Itu di usia itu. Makanya di usia tersebut anak harus banyak mendapatkan nutrisi. Anak harus banyak mendapatkan pendidikan yang baik-baik. Kenapa? Karena ketika anak sudah terlanjur tumbuh, jika kemudian dia tidak mendapatkan pendidikan yang bagus, ibarat kita sudah terlanjur membuat gedung yang tinggi, tidak mungkin kita bongkar lagi. Maka yang masih mungkin untuk kita rekonstruksi lagi, kita bongkar lagi adalah ketika anak masih berusia balita. Makanya di usia balita, di usia emas itu kita harus memberikan yang terbaik, baik dari sisi nutrisi, kesehatannya maupun pendidikannya. Yang dari bayi baru lahir ternyata kebanyakan penyebabnya ngapunten. Yang pertama adalah BBLR, bayi berat lahir rendah.
Nah, ini berarti juga ibu-ibu TPPKK ini juga harus menaruh perhatian juga terhadap ibu hamil, karena ibu hamil memiliki kontribusi yang besar terhadap berat badan bayi yang akan dilahirkannya, dan juga terkait dengan kesehatannya. Asfiksia kita mengenalnya dengan sesak nih, karena kekurangan oksigen. Biasanya asfiksia terjadi pada bayi-bayi prematur. Dan yang ketiga karena infeksi. Nah, ini. Yang karena infeksi otomatis kita harus selesaikan dengan salah satunya dengan imunisasi. Baik ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat data, kembali ke laptop gitu nih. Katanya Pak Dukul dulu. Kembali ke laptop. Ternyata penyebab dari kematian pada anak di bawah 5 tahun, kenapa kok datanya 2011 ya? Karena asal usulnya kenapa kok kemudian dilaksanakan program vaksinasi itu adalah berdasarkan data ini, ngoten nggih. Nanti ada timelinenya. Ternyata kalau kita lihat dikumpulkan, yang paling banyak itu pneumonia. Nah, di sini ada neonatal. Neonatal itu kalau menurut Kementerian Kesehatan itu 0 sampai 28 hari ini. Di sini tertulis 0, sampai 27 hari ini datanya WHO. Jadi ini neonatal. Kebanyakan prematur datanya yang paling banyak penyebab kematiannya. Sementara kalau post neonatal itu berarti usia 29 hari sampai kemudian 1 tahun kurang 1 hari. Terus kemudian ada usia yang balita, bawah 5 tahun, berarti usia 1 tahun sampai 59 bulan. Ternyata kalau kita bicara post neonatal, tinggi pneumonia 13%, yang balita 5%. Kalau digabung ada 18%. Jadi angka kematiannya cukup tinggi. Sementara kalau kita bandingkan dengan infeksi yang lain, relatif lebih rendah. Nah, ini diare termasuk yang tinggi tadi nih. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan di Asia? Nah, ini kalau di Asia Tenggara, ternyata angkanya nggak jauh beda, malah lebih tinggi. Pada post neonatal 13%, pada balita 8%. Ternyata di Asia Tenggara pada balita lebih banyak, lebih tinggi angkanya, kejadiannya. Nggih. Yang lain sama, kecil-kecil nggih. Tapi ya kalau ini diabsolutkan juga besar juga nggih. Kita lanjutkan. Ini yang di Indonesia, ibu-ibu sekalian. Ini untuk yang balita, besar 15,5. Dasarnya adalah data Riskesdas tahun 2013. Tinggi nomor tinggi. Tinggi. Yang tertinggi diare kalau di Indonesia. Kenapa yang di luar negeri sama di Indonesia kok agak beda ya? Kenapa kira-kira? Ya karena ini bergantung pada hygiene sanitasi juga. Hygiene sanitasi juga di Indonesia lebih tinggi. Itu artinya hygiene sanitasi kita juga masih perlu untuk dibenahi. Tertinggi diare sudah diberikan vaksinnya, namanya rotavirus. Diberikan pada usia 2, 3 dan sebelum 7 bulan. Jadi diberikan sebanyak 3 kali, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Aslinya begitu. Kalau kondisi bayinya itu sehat-sehat saja. Tapi bagaimana jika bayinya itu sakit, panas gitu ya? Maka bisa tetap diberikan selama belum usia 7 bulan. Jadi 7 bulan kurang 1 hari. Begitu nggih. Itu untuk diare. Kapan hari ada yang tanya, Pak, boleh enggak kalau panas itu diberikan vaksin? Jawabnya boleh enggak? Boleh? Enggak? Kenapa?
secara ilmiah sebetulnya boleh secara ilmiah. Tapi ini cukup difahami di sini. Nanti ketika keluar jenengan jangan menyampaikan begitu karena khawatirnya nanti difahami oleh masyarakat itu ini kalau kejadian itu dinyatakan kok ini kok enggak ini boleh kok enggak diberikan. Yang perlu kita pahami, kalau panas sebetulnya masih boleh diberikan vaksin. Kenapa? Karena kontraindikasi vaksin absolut itu hanya shock anafilaktik. Jadi kalau dia punya riwayat diberikan vaksin kemudian sebelumnya sudah pernah diberikan vaksin kemudian terjadi shock, maka dia tidak boleh lagi diberikan vaksin. Selama tidak ada riwayat itu sebetulnya boleh sebetulnya. Tapi kenapa kok secara program kemudian tidak diberikan? Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian, perlu kami sampaikan. Kalau kita bicara program, itu bicara tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Dan salah satu evaluasi dari keamanan vaksin itu adalah evaluasi pemantauan terhadap KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jika anak itu dalam kondisi sakit, panas, maka kita tidak bisa membedakan itu panasnya karena KIPI ataukah panasnya karena memang sakit. Panasnya karena vaksin atau karena panasnya memang sakit. Sehingga kalau kita bicara program, ketika anak panas ditunda. Ditunda. Kenapa? Agar kita bisa membedakan mana itu KIPI, mana itu yang bukan KIPI. Itu yang pertama nggih. Cuma nanti kalau di luar jenengan maturnya adalah ya kalau ada anak sakit ditunda nggih. Ditunda. Kenapa? Karena kita butuh mengevaluasi, kita butuh memonitoring keamanan vaksinnya. Secara agregat, secara umum vaksin diterbitkan sudah melalui beberapa uji klinis, pasti aman. Namun demikian, pemerintah masih punya tanggung jawab untuk memberikan monitoring, melakukan evaluasi, ya kan? Karena terjadi KIPI itu belum tentu karena vaksinnya, tapi bisa jadi karena ajuvannya, karena bahan-bahan yang ikut dalam vaksin atau karena teknis pemberiannya. Misalnya harusnya diberikan intramuskuler, sudutnya 90 derajat, kemudian dia memberikan subkutan, akhirnya ya dampaknya tentu beda gitu nih. Atau harusnya jarumnya adalah jarum steril, terus kemudian tidak tahu bagaimana penyimpanannya, kemudian jarumnya tidak steril, akhirnya terjadi infeksi. Ya, jadi KIPI itu tidak selalu berhubungan dengan vaksin. Ini yang perlu kami sampaikan di awal gitu nih. Seperti itu. Dan yang kedua, setelah rotavirus, maka ada vaksin namanya PCV. PCV itu apa? Tadi sudah disampaikan, pneumokokal conjugated vaksin. Kalau itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya vaksin terkonjugasi pneumokokus. Pneumokokus singkatan dari Streptococcus pneumonia. Terkonjugasi itu maksudnya apa? Terkonjugasi itu maksudnya yang diambil adalah protein-protein sederhana dari bakteri Streptococcus. Logikanya kalau itu hanya proteinnya, kira-kira bisa menyebabkan penyakit pneumonia enggak? Yo enggak, wong bakterinya enggak masuk, hanya protein. Lupa kalau protein saja efektif enggak? Mungkin pertanyaannya akan ke sana nih. Ibu-ibu sekalian, yang dimasukkan ke dalam vaksin tersebut adalah protein-protein spesifik dari bakteri. Sehingga dengan antibodi kita ketika mendeteksi adanya protein-protein tadi, sama halnya mendeteksi bakterinya. Seperti itu. Jadi yang dideteksi
proteinnya, tapi seperti mendeteksi bakterinya. Sehingga suatu ketika anak itu terpapar oleh bakteri asli, maka dia sudah kenalan, sudah tahu, oh ini pneumococcus. Sehingga bisa memberikan perlawanan terhadap bakteri Streptococcus pneumonia tadi. Itu tujuannya. Kenapa perlu dilawan? Karena dengan adanya imunitas tubuh terhadap bakteri tadi, maka lama bakteri ada di dalam tubuh seseorang akan menjadi sedikit, jumlahnya menjadi lebih sedikit, klinisnya akan menjadi lebih bagus, kemungkinan mutasi akan menjadi lebih minim. Kalau klinisnya lebih bagus, berada dalam tubuh lebih sedikit, mutasi lebih minim, maka lambat tapi pasti penyakit ini akan bisa tercegah dan terkendalikan sampai tereradikasi. Apakah pernah ada kasusnya begitu? Ada. Kita pernah kenal penyakit cacar. Dulu untuk bayi yang lahir di bawah 80-an masih ada penyakit cacar nih, okay, yang di biasanya muncul nih bekasnya ya. Nah, itu sudah dinyatakan oleh WHO sudah tereradikasi tahun 1980, sehingga setelah itu sudah tidak ada vaksin cacar lagi. Lah kok sekarang muncul namanya monkeypox gitu ya. Karena vaksinnya sudah dihentikan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini penyebab lainnya ya, biar tidak terlalu melebar. Ini penyebab lainnya. Ini ada necrotizing enterocolitis, ini biasanya pada bayi prematur, ada meningitis, ada dengue, ada measles atau campak, ada kecelakaan, ada TB, malaria, leukemia dan sebagainya. Tapi yang kalau kita lihat penyebab terbesarnya ini, dan dua-duanya sudah ditemukan vaksinnya. Ibu-ibu sekalian, ini kalau kita bicara insiden pneumonia pada balita. Insiden, kalau tadi kan penyebab kematiannya. Oh, ternyata diare dan pneumonia penyebab terbesar kematian pada bayi dan balita. Sekarang kita bicara berapa sih kejadiannya pneumonia pada balita? Ternyata pada bayi besar 13,6% bayi itu pernah mengalami pneumonia. Pada balita 17,9% dan seterusnya. Loh, ini banyak Pak, kenapa tidak divaksin? Yang paling rentan di sini, ibu-ibu sekalian. Tapi begitu vaksin diberikan di sini otomatis kena. Berarti kalau kita bicara efektif, efisien, berarti vaksin harus diberikan di sini, begitu ya. Diberikan di sini. Kenapa? Ketika diberikan di sini pasti otomatis kena. Tapi kalau diberikan di sini yang paling rentan ini justru tidak kena. Bisa dipahami nggih? Oh ya, kembali pada efektif. Itu kan protein, Pak. Apakah efektif? Sudah terbukti efektif. Persyaratan WHO itu vaksin boleh beredar jika minimal efikasinya adalah 0,5 atau 50%. Dan PCV itu rata karena dia bisa mencegah beberapa penyakit ya, tidak hanya pneumonia. Rata-rata dia efikasinya itu di atas 85%. Tinggi atau tinggi? Tinggi. Kita pernah mengenal vaksin COVID. Vaksin COVID itu yang paling bagus waktu itu adalah Moderna atau Pfizer? Iya. Dua-duanya mRNA sama-sama bagus. AstraZeneca itu efikasinya 78, Moderna 84, Pfizer di atasnya. Itu ini ya, kalau kita bicara efikasi itu apa sih? Efikasi itu maksudnya begini, ibu-ibu sekalian. Kalau di sini ada kelompok yang divaksin, di sini ada kelompok yang tidak divaksin, kejadian pneumonianya turun berapa? Misalnya pada kelompok yang tidak divaksin ada 100 bayi yang kena pneumonia. Pada kelompok yang tidak divaksin misalnya ada
bayi yang kena pneumonia. Berarti efikasinya adalah 60% atau 0,6. Kenapa? Karena bisa menurunkan sebanyak 60%. Nah, syaratnya itu minimal itu bisa menurunkan 50%. PCV ini bisa menurunkan sampai 85%. Jadi di atas 85%. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini untuk prevalensi. Kalau insiden itu kejadian baru nih. Kalau prevalensi itu kumulatif nih. Penyakit lama dan penyakit baru. Jenengan pirsa nih. Yang orange ini adalah 2018. Data Riskesdas 2018. Yang biru itu adalah 2013. Ratanya kira-kira secara umum di atas atau di bawahnya? Di atasnya. Ada penambahan yang lumayan. Di Indonesia ada penambahan 0,4%. Dikali jumlah penduduk Indonesia. Di Jawa Timur bagaimana? Di Jawa Timur ternyata lebih tinggi. Jenengan pirsani niki, jaraknya lebih banyak. Berarti besar atau enggak? Kejadiannya besar, dia juga sebagai penyebab kematian yang tergolong terbesar juga. Oleh karenanya kemudian ini mau enggak mau harus diselesaikan. Dan kalau bicara diselesaikan, ngapunten, yang namanya masyarakat kita itu belum punya histori sejarah disiplin. Sebetulnya kalau kita bicara pencegahan, yang paling murah dan yang paling efektif itu adalah dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Tapi yang namanya orang banyak, itu ada orang yang disiplin, ada yang enggak disiplin, ada yang ini rajin cuci tangan, ada yang enggak, ada yang jaga kebersihan, ada yang enggak, tapi mayoritasnya enggak napa nggih? Mayoritasnya ternyata banyak yang enggak. Maka karena mayoritasnya banyak yang enggak, yang pertama ini biasanya kurang efektif. Bagaimana agar yang pertama ini tetap jalan, sing gelem dikandani ya dikandani, yang enggak mau ini bagaimana? Ini harus segera diselesaikan juga. Maka kemudian yang tidak mau ini bisa terlindungi juga jika kemudian dilaksanakan program imunisasi. Makanya dulu ketika COVID, Pak Presiden sudah menyampaikan COVID akan terkendali dengan ditemukannya vaksin COVID. Kenapa kok bisa begitu? Nah, karena Pak Presiden tahu, dapat data masyarakat Indonesia itu ini disiplin susah. Maka kita upayakan pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya. Kenyataannya nggih mboten. Kita upayakan jaga jarak dan sebagainya, nggih tetap enten sing berkerumun. Makanya kemudian Pak Presiden matur waktu itu, ini akan terkendali jika divaksin. Soalnya pun ngertos wong-wongan ini pun ngertos ngoten nggih. Maka demikian juga pentingnya vaksin. Maka kita harus pahami berarti dalam pencegahan pneumonia, vaksin PCV memegang peranan yang sangat penting. Tercegah dan terkendalinya penyakit pneumonia pada anak itu bergantung pada apakah cakupan vaksinasi PCV itu tinggi dan merata ataukah tidak. Karena tinggi di satu tempat, ketika tidak merata, ini juga akan punya kantong-kantong risiko penularan PCV. Sehingga targetnya tinggi dan merata. Tidak cukup tinggi tapi juga harus merata. Ibu-ibu sekalian, kalau kita bicara beban penyakit pneumonia, coba panjenengan pirsani ini proporsi penyebab kematian neonatal nih. Tadi yang sudah saya sampaikan, kalau di neonatal paling banyak pneumonia. Neonatal ini kenapa? Yang baru lahir nih lho nggih. Usianya sampai 28 hari. Kalau mbah kita bilang itu bayi coer nggih. Cek nangis itu nggih. Itu bayi abang nih. Nah niki pneumonia yang banyak.
kedua diare. Kalau bicara di balita, ternyata yang banyak apa? Tetap pneumonia, baru di diare. Nah ini data yang lebih baru tahun 2021. Lu kok beda dengan yang tadi, Pak? Itu artinya sanitasi lingkungan kita sudah semakin membaik. Kan sudah mulai ada program ODF. Makanya diarenya jadi turun. Berarti ODF penting buatan? Penting. Ini loh buktinya. Dengan adanya ODF, ternyata angka kejadian kematian akibat diarenya juga turun. Yang tadinya ranking 1 melorot jadi ranking 2. Baik napa? Mboten. Lho rankingnya melorot lho nih. Ya kalau masalah rankingnya melorot ya bagus nggih. Nggih. Baik. Jadi 2 ini masih menjadi penyebab tertinggi. Di Indonesia setiap 1 jam 2 sampai 3 balita meninggal karena radang paru atau kita nyebutnya pneumonia. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau kita bicara mau mengendalikan penyakit pneumonia, maka caranya yang pertama protek, lindungi. Nah ini perilaku hidup bersih dan sehat ini. Kasih AC eksklusif, beri nutrisi yang seimbang, menghindari polusi dalam ruangan dan lain sebagainya, termasuk cuci tangan, pakai etika batuk dan lain sebagainya. Ini di sini. Ya, tapi seperti yang saya sampaikan di depan tadi, biasanya kalau disuruh begini ini susahnya. Iya. Kasih AC eksklusif saja. Biasanya ibu-ibu yang bekerja itu sudah karena sudah bisa beli sufor, susu eksklusifnya tidak diberikan. Atau karena stres bekerja juga bisa jadi ya, sehingga ASI-nya tidak keluar. Nah, banyak nih. Karena di sini ini tidak cukup sendirian, maka harus kita tambahi dengan mencegah, prevent, dengan imunisasi. Nah, jangan kemudian kita berpikiran yang di sini nggih. Kalau di sini ini sudah terjadi kesakitan nggih. Nah, di sini sudah sakit. Jadi sebisa mungkin di sinilah kita pencegahannya. Dan karena di sini ini yang relatif kadang-kadang kurang gitu ya, maka sekarang kita itu bergantungnya adalah di sini. Oleh karenanya ya kami mohon bantuan dari ibu-ibu TPPKK ini nanti bisa melakukan penggerakan sasaran di masyarakat dan juga menepis opini negatif tentang vaksin. Ngapunten, kadang-kadang saya sampaikan ulang, kadang-kadang yang kontra vaksin itu adalah kelompok yang biasanya ini sebetulnya mereka mitra kok. Biasanya jualan apa gitu ya, herbal atau jualan madu atau apa. Lah itu kan di sini. Lah kita kan di sini. Berarti sebetulnya mitra atau lawan? Mitra. Maka kitalah yang merangkul mereka, karena mereka adalah mitra kita. Lah kalau mereka nggak merasa mitra kita gimana? Yuk kita berikan pendekatan, kita berikan sentuhan yang persahabatan, kita pahamkan. Nanti lama-lama lagi mau menjadi mitra kita. Iya. Kalau takut, berapa sih yang takut? Biasanya takut karena black campaigns ya, karena KIPI. Nah ini maka nanti panjenengan bisa kerjasama dengan puskesmas untuk memberikan sosialisasi. Atau bisa juga yang sudah anaknya divaksin diminta untuk memberikan testimoni. Biasanya opo jari itu lebih efektif Bu, daripada jari ini Bu Bidan, jari ini Bu Dokter. Biasanya itu kadang-kadang ya didengarkan, cuma kurang mantep, kurang yakin. Kalau jari ini Tonggoni, jari ini si A yang punya anak yang sudah divaksin, oh enggak apa-apa kok. Ternyata lebih mantap, ngerti nggih? Baik, kita lanjutkan. Ibu-ibu sekalian, bagaimana sih pneumonia itu kok bisa masuk
Nah, pneumonia masuk melalui inhalasi saluran pernafasan. Kalau kumannya berada di sini menjadi sinusitis, peradangan di rongga hidung. Kalau dia masuk ke darah maka menjadi bakterimia. Kalau dia masuk ke otak menjadi meningitis. Kalau dia masuk ke saluran paru, dia masuk ke paru menjadi pneumonia. Dia bisa dari anak ini karena kelompok rentannya adalah anak dan bayi, menular kepada orang tua, dari orang tua ke bayi. Jadi anaknya ini bermain, sudah beraktivitas, mobilitas, kemungkinan terpapar lebih tinggi. Dia terpapar, nular ke orang tuanya punya bayi, akhirnya nular ke adiknya. Apalagi kalau kakaknya ini dusel ke adiknya. Pernah kita jumpai nggih? Kakaknya itu kalau sama adiknya dusel mohon. Nah, maka bisa menular langsung ke adiknya. Ini tadi sudah saya sampaikan. Terus kemudian pemberian vaksin imunisasi atau pemberian imunisasi PCV akan meningkatkan kelangsungan hidup anak. Kenapa? Karena penyebabnya tertinggi. Ini timelinenya. Jadi ini menjawab tadi kenapa kok datanya tahun itu Pak gitu ya. Jadi karena yang pertama diawali introduksinya di NTB di 2 kabupaten. Kenapa kok diawali 2 kabupaten dulu Pak? Pertama ya banyak pertimbangannya sebetulnya ya. Banyak pertimbangannya, pengadaan vaksinnya ini juga butuh bertahap, sosialisasi juga butuh bertahap. Kalau langsung mak gredeg ya. Langsung mak gredeg, masyarakat kan juga butuh disosialisasi. Butuh bukti gitu nih. Nah, itu loh buktinya. Di Lombok Barat dan Lombok Timur aman-aman saja. Itu loh buktinya efektif. Nah, gitu. Dari sini kemudian diperluas. Jenengan bersani perluasannya juga ini di NTB yang banyak gitu nih. Kemudian ke Bangka Belitung. Setelah itu diperluas lagi. Kenapa kok masih di provinsi yang sama? Karena bauran informasi itu biasanya relatif menyebar terlebih dahulu di provinsi yang sama. Ingat, ini adalah introduksi, pengenalan. Maka bukti ini akan bisa dilihat, didengar, dan disaksikan sendiri oleh orang-orang yang ada pada lokasi yang terdekat. Begitu. Di sini semuanya setelah itu kemudian kita lakukan sosialisasi secara masif, kita siapkan vaksinnya juga. 2021 mulai merambah ke provinsi yang lain termasuk Jawa Timur. Dan di tahun 2022 sudah dilakukan introduksi secara nasional secara bertahap. Gitu. Saat ini sudah dilaksanakan secara reguler, secara keseluruhan. Ini dasarnya, yang pertama dasarnya adalah nopo CMYP nih. Kula niku nggih, lapo gak nggih bahasa Indonesia saja, tapi karena dokumennya itu punya CMYP nih, saya mengatakan CMYP nih. CMYP itu singkatan dari Comprehensive Multi-Year Planning. Perencanaan multi-year itu berarti beberapa tahun ya. Komprehensif secara menyeluruh. Mungkin kayak Renstra gitu ya, Renstra 5 tahunan. Terus kemudian ini introduksinya sudah dilaksanakan, kemudian Menteri mengeluarkan SK-nya terkait dengan perluasan imunisasi PCV di NTB dan Bangka Belitung. Kemudian tahun 2020 Menteri mengeluarkan pemberian imunisasi PCV secara nasional secara bertahap. SK-nya sudah keluar 2020, tapi implementasinya baru 2022. Kenapa? Karena butuh aturan-aturan yang di bawahnya. Ini kan SK-nya Menteri. Nah, nanti pedomannya seperti apa? Juknisnya seperti apa? Penataan dan planning logistiknya seperti apa? Itu butuh waktu. Makanya baru dilaksanakan secara nasional 2022. Nah, ini saya pikir dokumen-dokumennya panjenengan bisa mirsani. Terus kemudian ini vaksinnya, ibu-ibu sekalian, vaksinnya sudah dapat izin dari BPOM.
Berarti kalau sudah dapat izin, vaksin tersebut efektif dan aman. Ngapunten, kebalik, aman dan efektif. Kenapa kebalik nggak boleh? Karena syarat vaksin harus aman terlebih dahulu, baru efektif. Nggak boleh efektif dulu baru aman. Ayo, ya apa? Ngejar efektif tapi nggak aman, ya nggak bagus nantinya. Jadi aman dan efektif. Efektivitasnya tadi sudah saya sampaikan di atas 85%. Amannya sudah terbukti aman. Kenapa? Ngapunten, karena ini hanya isinya protein, bukan bakteri. Ini ininya. Tapi bukan protein pada umumnya loh nggih. Nanti ini protein khusus yang dikonjugasi dari bakterinya. Ini bentuk vialnya, dan satu vial ini isinya 4 dosis. Artinya sekali buka vial itu untuk disuntikan pada 4 anak. Oleh karenanya kenapa kok kemudian dilaksanakannya di kantong-kantong anak, misalkan posyandu atau di pos-pos imunisasi, untuk efisiensi. Karena vaksin ini harganya juga relatif mahal. Kalau vaksinnya dibuang cuma-cuma, kasihan, anggaran APBN-nya harusnya bisa untuk pembangunan yang lain, hanya untuk nyukupi vaksin. Agar efisien maka dilayani di pos-pos pemberian imunisasi. Bisa dipahami nggih? Nah, ini diberikannya untuk PCV itu usia 2 bulan, 3 bulan, dan boosternya nanti setelah lebih dari 12 bulan. Yang tadi saya sampaikan tadi 2, 3, 4 itu kalau rotavirus. Jangan kebalik nih. Kalau rotavirus 2, 3, 4 dosis terakhirnya maksimal diberikan sebelum 7 bulan. Kalau PCV umur 2, umur 3, dan boosternya diberikan setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun. Mungkin ada pertanyaan, Pak, bagaimana jika anaknya itu dalam usia 2 bulan sakit? 3 bulannya bagaimana? Sehat? Dosis 1-nya mulai 3 bulan tidak apa-apa. Nanti dosis 2-nya usia berapa? Usia 4 bulan. Karena interval minimal itu adalah 1 bulan. Nggih. Nah, nanti baru boosternya setelah usia 12 bulan. Jadi selama dia usianya masih di bawah 1 tahun, ada kemungkinan dia mendapatkan dosis lengkap. Tapi kalau dia pemberian awalnya hanya setelah 1 tahun, berarti dia hanya dapat 1 kali dosis. Mungkin ada yang tanya, Pak, kalau di swasta mandiri itu kok tetap boleh ya? Gimana jawabnya? Ya memang boleh. Secara ilmu boleh. Lah tapi kenapa yang program kok tidak boleh? Yang program bicara efektif, efisien. Yang kedua, program itu juga ada faktor pendidikan disiplin masyarakat. Lelek mboten ngoten. Gak gelem enek butuhe lagi golek. Nah, itu repot nanti. Pertama, alasannya adalah efektif, efisien. Jenengan sudah saya sampaikan tadi paparan datanya. Kejadian paling banyak di usia berapa? Pos neonatal sampai usia 1 tahun. Berarti efektifnya diberikan pada usia berapa? Di bawah 1 tahun. Nah, kalau setelah 1 tahun ya itu tidak ada salahnya diberikan. Tapi kalau secara program hanya 1 kali saja. Di mana diberikan? Bisa di posyandu, bisa di puskesmas, bisa di puskesmas pembantu, bisa di rumah sakit dan lain sebagainya. Dan di Kabupaten Jombang kita sudah mencoba untuk meningkatkan akses ini. Karena tugas kita itu kan melayani, maka melayani itu harus memudahkan. Bagaimana agar masyarakat itu mudah untuk bisa mendapatkan vaksin? Ya, kalau bisa di posyandu.
Tapi kalau pagi ibunya bekerja bagaimana Pak? Orang tuanya bekerja, kan sulit ya. Maka kita berusaha untuk memudahkan akses tersebut dengan apa? Pelayanan imunisasi di praktek atau di rumah sakit yang dia bukanya 24 jam. Harapannya sing alasan mawon nggih. Alasane mboten sempet Pak. Kula kerja Pak. Biar itu bisa mendapatkan, tetap bisa mendapatkan akses. Itu tujuannya. Dan di Kabupaten Jombang sudah banyak yang bisa memberikan layanan vaksinasi. Rumah sakit ya sudah banyak juga yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan layanan vaksinasi. Klinik bidan praktek mandiri juga ada. Nah, ini untuk kipinya. Biasanya yang ditakutkan kipi. Ingat tadi yang diberikan hanya protein konjugasinya nggih. Maka tidak ditemukan laporan kipi serius selama demonstrasi program imunisasi PCV di Provinsi NTB Babel tahun 2017 sampai 2019. Jadi berarti aman. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Vaksin aman. Loh, kenapa kok kadang-kadang jarem Pak? Nah, bisa jadi karena nyuntiknya. Pola pas disuntik anaknya pola akhirnya nggih. Makanya itu butuh sentuhan ibu-ibu sekalian. Butuh sentuhan ibu-ibu sekalian nggih. Termasuk di 8 kabupaten kota di Jawa Timur, alhamdulillah tahun 2021 tidak ada laporan kipi serius gitu. Nggih. Dan ini bisa dikatakan aman. Tidak seperti DPT. Kalau jenengan pernah ngikuti vaksinasi DPT itu panas. Drop paling tinggi vaksinasi itu di DPT. Baru setelah itu campak. Lanjut. Jadwal imunisasinya seperti ini, ibu-ibu sekalian. Ini belum ada rotavirus nggih. Kalau ditambah rotavirus berarti di sini 2 niki nggih, 2 3 dan di sini. Di 4 atau di 4 sini kemungkinan nggih, 2 3 4 di sini. Rotavirus. Kalau jenengan mirsani jadwal ini berarti mungkin enggak kalau tidak dilakukan multiple injeksi itu bisa bayi kita bisa mendapatkan vaksin secara utuh? Mungkin enggak? Kemungkinannya kecil sekali. Kemungkinannya kecil sekali. Kenapa? Jenengan pirsani jadwalnya rentep. Kok rentep Pak? Karena penyakitnya tambah kathah. Kok kuat Pak? Ya enggak tahu, karena penyakitnya sudah ya kita temukan banyak sekali penyakit gitu nih. Mungkin karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau dulu orang nyebut pagebluk, sekarang sudah ditemukan ilmunya jadi ketahuan penyakitnya. Jadi rentep jadwalnya. Oleh karena rentep agar tetap mendapatkan imunisasi sesuai dengan usia perkembangannya, usia pertumbuhannya, maka mau tidak mau harus dilakukan multiple injection, multiple injeksi, suntikan ganda. Nah ini mengapa kok perlu suntikan ganda? Dari sisi anak, melindungi anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah dari 3 ini dengan imunisasi secara dini, sedini mungkin, sesuai dengan ininya usianya tadi. Kalau dia nggak tunda berarti kan semakin dini. Yang kedua, bagi orang tua memungkinkan untuk mengurangi jumlah kunjungan bagi orang tua atau pengasuh ke pos imunisasi. Kalau dikasihkan sendiri-sendiri berarti jenengan hitung kiambak mawon. Jarak pemberian vaksin yang satu ke vaksin yang lain itu 1 bulan. Kira-kira nutut mboten? Mboten nut. Dalam? Jenengan hitung jumlah vaksinnya berapa? Ya, sama dosisnya berapa? Terus sampai 12 bulan. Nutut mboten? Apalagi kalau rotavirus tadi.
itu tidak boleh lebih dari 7 bulan. Nutut apa mboten? Kemungkinan tidak nutut. Nih, kemungkinan tidak nutut. Jadi mau tidak mau multiple injection. Yang ketiga, bagi tenaga kesehatan juga meningkatkan efisiensi program imunisasi. Tidak banyak vaksin yang terbuang. Semakin cepat terjadi herd immunity. Kenapa harus semakin cepat terjadi herd immunity? Agar kekebalan kelompok itu bisa segera terwujud. Kalau kekebalan kelompok bisa terwujud, maka insiden pneumonia itu bisa segera diturunkan. Itu tujuannya. Mengapa perlu suntikan ganda? Ini bagi bayi tadi sudah disampaikan. Terus kemudian kalau imunisasi dipisah sering tertunda, risiko mudah terinfeksi. Kalau dipisah itu biasanya tertunda karena intervalnya. Pas sudah dijaga nih, misalnya saat ini sehat nih bayi nih, harusnya dia dapat PCV sama rotavirus sama misalkan ini yang lainnya. Karena orang tuanya tidak mau suntikan ganda, Pak Bu saya pengennya bulan depan saja. Dah dikasih PCV saja, rotavirusnya enggak. Pas bulan depannya ternyata jadwalnya juga PCV lagi. Pak kula mboten purun, bulan depan mawon. Mundur lagi, gitu. Setelah mundur lagi, jelalai lah kok anaknya oke. Tambah mundur lagi. Ya udah, nggak akan tercapai. Terakhir nih. Terima kasih ibu-ibu sekalian atas berkenannya untuk memperhatikan materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga bermanfaat bagi masyarakat Jombang dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Di tetangga saya itu ada yang bapaknya itu memang perokok. Karena dokter bilang katanya pada waktu hamil itu asap rokoknya bisa masuk ke janin melalui ibunya. Terus yang tetangga satunya itu keluarganya tidak merokok, ayahnya tidak merokok. Kok yo kena radang paru-paru itu. Mungkin itu. Terus tentang kontra vaksinasi itu Pak ya. Kebanyakan orang tuh mengira vaksin itu dari bakteri yang dimasukkan ke tubuh. Ya. Kan orang menulah apa sih? Wong awak wis sehat, segar bugar kok dileboni penyakit. Lah itu mungkin itu yang menyebabkan masyarakat kontra dengan adanya vaksinasi itu. Nggih, alhamdulillah anak saya lulus semua kok vaksin. Nggih, alhamdulillah. Sekian. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kaitannya dengan meningitis, radang pneumonia atau pneumonia nggih, radang paru-paru nggih. Radang paru-paru. Radang paru-paru itu penyebabnya tidak tunggal, Ibu. Bisa faktor kimia, bisa faktor biologis. Nih. Faktor biologis juga tidak hanya satu. Tidak hanya bakteri, bisa virus, bisa juga parasit. Nih. Kalau yang kimia juga macam-macam nanti nih. Bisa rokok dan lain sebagainya. Sehingga dan juga bisa juga faktor keturunan atau faktor pertumbuhan ketika janin ada di dalam tubuh si ibu. Contohnya tadi ya, kenapa ketika lahir kok sesek, asfiksia? Oh ternyata dia prematur. Oh ternyata dia BBLR. Itu kan faktornya faktor ketika dia lahir sudah begitu gitu nih. Iya. Nggih. Terlebih lagi bisa jadi lahir belum begitu, tapi karena dia prematur atau dia BBLR, imunnya rendah, kena paparan. Akhirnya juga pneumonia juga, bisa juga. Jadi multifaktor nih. Cuma dari sekian banyak faktor tadi, kalau kita bicara penyebab infeksi paling sering itu adalah Streptococcus pneumonia. Jadi penyebab paling sering dan paling fatal itu adalah Streptococcus pneumonia atau pneumococcus. Nggih. Ngoten, itu yang pertama. Yang kedua tadi takut nggih.
Nggih. Takut itu manusiawi. Nggih napa mboten? Panjenengan pasti punya rasa takut. Tapi kalau takut berlebihan itu malah nggak sehat. Parno. Takut itu manusiawi. Saya juga punya takut, panjenengan punya takut, manusiawi. Tapi kalau takut yang berlebihan itu namanya paranoid. Maka perasaan takut itu harus bisa ditundukkan oleh sebuah pemikiran, pemahaman. Nggih napa mboten? Iya. Kalau yang misalnya ada listrik masuk desa, opini yang berkembang ojo gelem dipasang listrik, engko iso kesetrum mati. Kira-kira masyarakat mau ndak? Ndak mau. Karena takut mati. Tapi coba kalau yang disampaikan, enak lho, engko lek enek listrik, masak tinggal colok, ambil air tinggal colok. Apalagi semuanya sekarang enak kalau ada listrik. Coba kira-kira yang mudah diterima yang mana? Kalau kita menyampaikan manfaat dan ininya apa, kegunaannya, tapi tanpa mengesampingkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa muncul, meskipun itu jumlahnya sedikit. Kira-kira besaran mana orang yang bisa mendapatkan manfaat dari listrik daripada orang yang kesetrum? Banyak manfaatnya. Tapi kalau yang di blow up opininya adalah yang kesetrum, kira-kira gimana? Itu tidak sesuai dengan fakta dan realita. Maka bagaimana kita melakukan counter opini terhadap tadi yang takut? Ya kita perbanyak sosialisasi. Karena orang takut itu biasanya enggak tahu, enggak paham. Coba jenengan dulu ketika sama mbah-mbah kita itu diberitahu ojo metu sak bare maghrib, iku wayahe setan jin podo metu. Begitu keluar, apalagi belum ada listrik nih, begitu keluar gelap-gelap mak kerusek, kira-kira lari mboten? Lari, karena yang ada di dalam benak panjenengan waktu itu adalah iki lek gak setan gendruwo kuntilanak napa sak wewe gombel sak bangsane. Ternyata mak krusek itu meng kucing. Akhirnya yang begitu ya. Itulah pentingnya kita memberikan pemahaman kepada masyarakat. Nah, begitu. Vaksin itu tidak selalu bakteri yang dimasukkan ke dalam tubuh. Bisa jadi massa dari bakteri itu, bisa jadi proteinnya, bisa jadi bagian dari proteinnya dicantolkan pada bakteri lain, atau bisa jadi memang bakteri atau virusnya itu yang sudah dilemahkan atau sudah dimatikan. Ada yang sudah dimatikan, ada yang sekedar dilemahkan. Contohnya misalkan kalau kita bicara rotavirus, itu bakterinya, virusnya yang dimasukkan, tapi sudah dilemahkan, sehingga masuknya kategori vaksin hidup, karena bakteri virusnya masih hidup, tapi sudah dilemahkan. Terus kemudian ditanya, lah lapo wong sehat seger waras kok kemudian divaksin kayak penyakit. Saya mau tanya, siapakah di Indonesia dan di dunia ini yang bisa menghindarkan dirinya dari paparan sumber penyakit, bibit penyakit? Siapa? Enggak ada. Wong panjenengan duduk-duduk ngeten iki ada satu yang batuk bersin terpapar enggak? Artinya apa? Tidak ada orang yang bisa mencegah dirinya untuk tidak terpapar. Kalaupun tadi saya sampaikan protek kita dengan perilaku hidup bersih dan sehat, iya, itu untuk mengurangi paparan. Kalau jumlahnya kecil, tidak cukup, maka tidak bisa menimbulkan sakit, iya. Tapi ngapunten, ketika masyarakat kedisiplinannya, kemudian perilaku hidup bersih dan sehatnya masih kurang, berarti peluang untuk terpapar jauh lebih besar. Maka kita harus nyiapkan juga. Jangan kemudian kita berpikirnya begini, lapo sih arek sekolah disangoni barang, kan wis wareg saka omah, ya enggak? Engko yo mulie jam 12 misalnya, wis wayahe maem
siang, nggak usah disangoni. Padahal bisa saja di tengah jalan misalnya bane gembos, butuh mompa ban. Di tengah jalan bane gembos, nyurung menggos-menggos, haus, butuh minum. Butuh minum, bukan butuh main. Butuh minum. Ya kan? Nah, yang kita jagani niku kan yang buruk, bukan yang baik. Lek jenengan diparingi tiba-tiba saat ini kemudian diparingi arto 100 jutaan, siap napa mboten? Siap sedaya. Tapi lek saat ini diminta menyumbang 2 jutaan, paling mboten sedaya siap. Gitu. Nah, artinya apa? Yang harus kita jagani, yang harus kita jaga, kita cegah itu ada yang kondisi yang buruk. Karena sifat paparannya seperti itu, yang mana anak-anak kita itu sangat mungkin terpapar, padahal dia adalah rentan. Kalau kena paparan itu, maka harus kita munculkan sistem imunitas tubuhnya. Nah, bakterinya yang dimasukkan itu adalah bakteri yang sudah dilemahkan, sehingga sudah diukur, Bu. Iki engko lek anakku misalnya tukaran karo dek nih, anakku menang. Dengan latihan tarung tadi, maka ketika kemudian dia harus berhadapan dengan musuh yang sejati, maka dia akan menang. Jangan kemudian berpikirnya nyapo TNI Polri cik rekrutmen negara aman damai kok cik rekrutmen aja. Ciloko, Bu, kalau tiba-tiba musuh datang tolak gitu. Kita bisa dijajah lagi. Jangan berpikirnya jangan begitu. Wah, iki lapo negara cik rekrutmen TNI Polri tiap tahun ada rekrutmen. Wong ora perang kok rekrutmen. Nah, lapo entek-entek anggaran. Jangan berpikirnya jangan begitu. Ini kalau enggak rekrutmen, sing pensiun wis sing tua-tua padha pensiun, bahaya negara kita kalau setiap saat ada serangan. Begitu nggih? Nggih. Cukup? Saya perwakilan dari Puskesmas Tapen. Di sini saya mau tanyakan apa perbedaan imunisasi PCV sama DPT. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPT. Oh ya. Kandungannya yang beda. Tulisannya juga beda. Nah, tulisannya pertama yang paling terlihat itu kan biasanya tulisan ya. Makanya kenapa kalau kita di instansi pemerintah atau PKK itu harus seragam. Kenapa? Karena tertatanya sebuah organisasi yang dilihat pertama kali itu adalah dari sisi penampilan fisiknya, Bu, bukan penampilan yang non fisiknya. Kinerja itu adalah yang kedua yang dilihat setelah penampilan fisik. Nek seragam sedoyo yang ketinggal berarti tertata. Gitu, itu yang pertama. Dari penampilan fisik tadi berarti apa yang kelihatan? Tulisannya DPT dan PCV. Berarti sudah beda. Yang kedua, dari sisi isinya. Kalau DPT berarti isinya apa? Difteri, pertusis, tetanus. Berarti vaksin tersebut untuk mencegah dari penyakit difteri. Difteri ya penyakitnya beda dengan pneumonia tadi ya. Biasanya difteri itu dia berada di ini rongga pernafasan, akan menimbulkan pseudomembran. Dia bisa menghasilkan racun. Kalau racunnya menyebar bisa meracuni jantung dan lain sebagainya. Kalau dia menutup jalan nafas bisa menimbulkan gagal nafas. Itu difteri. Pertusis, batuk yang luar biasa, batuk yang hebat. Itu sampai kalau kelelahan batuk itu bisa juga menimbulkan kematian. Kalau kelelahan sampai mengenai saraf pernapasannya bisa menimbulkan kematian. Tetanus, kalau tetanus sudah berso semuanya. Itu kalau di PT. Kalau PCV seperti yang saya sampaikan tadi, ini utamanya itu untuk mencegah pneumonia. Tapi kumannya, bakterinya itu tidak hanya menjalar ke paru, bisa dia bertempat tinggal di rongga hidung, jadinya sinusitis. Bisa juga dia mengalir darah,
jadinya bakterimia, bisa juga dia masuk ke otak, jadinya meningitis. Artinya dengan pemberian vaksin ini bisa mencegah banyak penyakit sebetulnya. Ngaten nggih. Lah kalau dari sisi vaksinnya bagaimana? Vaksinnya tentu beda. DPT itu yang sering menyebabkan panas itu karena pertusisnya. Nih. Makanya ketika sudah jadi DT atau TD, ketika diberikan pada anak-anak sekolah nih nggih. Bias, kalau kelas 1 kan diberikan DT, nanti kasihan TD, kelas 5 kasih TD lagi nggih. Itu karena P-nya sudah dihilangkan, tapi bukan puguh nggih P-nya. Karena P-nya, pertusisnya itu sudah dihilangkan, jadi DT atau TD, maka relatif tidak muncul panas. Kalaupun ada biasanya kemeng, cukup diberikan nih kompres, nanti sudah membaik. Itu bedanya. Nah kalau PCV, kalau DPT itu bakterinya. Kalau PCV itu adalah proteinnya. Jadi vaksin tuh teknologinya bermacam-macam. Jadi ada yang materi genetiknya, ada yang proteinnya, ada yang bakterinya, ada yang masih hidup dilemahkan, ada yang bakterinya dimatikan. Nah, macam-macam nggih. Bisa menjawab kira-kira? Nggih, ada lagi? Cukup? Nggih, matur sembah nuwun kalau sudah cukup. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan bagi masyarakat Jombang dan Indonesia pada umumnya. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf, manusia itu tidak ada yang 100% benar, pasti ada kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf ke panjenengan semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.